Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman terong Lazata F1 ya teman-teman. Ini adalah Lazata F1 yang saya tumpang sarikan dengan cabai rawit pelita 8 F1 ya teman-teman. Jadi sama-sama produk panah merah, tetapi dalam lahan yang sama saya mentumpang sarikan dengan tanaman cabai rawit pelita 8 F1 ya teman-teman. Dan kemudian tipsnya adalah ya teman-teman, simak videonya sampai selesai agar teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong sekaligus tumpang sari dengan tanaman cabai rawit pelita 8 F1 tidak gagal paham ya teman-teman. Nah, ini adalah usia tanaman terong Lazata F1 ini 45 hari setelah tanam, atau berbeda masa tanamnya dengan cabai rawit pelita 8 F1 nya ya teman-teman. Jadi untuk penanamannya tidak berbarengan. Jadi saya menanam cabai rawit pelita 8 F1, 2 minggu setelahnya barulah saya melakukan penanaman terong Lazata F1 ya teman-teman. Jadi berbeda dalam sekitar 15 hari ya teman-teman, atau 2 minggu. Jadi untuk pengolahan lahan ya teman-teman, untuk pengolahan lahan nyaris atau hampir sama dengan tanaman cabenya ya teman-teman. Dimana sedikit saya akan mengulas kembali untuk kotoran hewan jenis ayam petelur dicampur dengan sekam padi bakar, kemudian dolomit, dan tentunya sudah saya fermentasi, lalu saya masukkan ke dalam lahan, dan barulah saya diberikan atau memberikan puradan ya teman-teman. Karena memang untuk pemupukan kemudian pemupukan susulan adalah sama perlakuannya dengan cabai rawit pelita 8 F1 nya, baik secara penyepraiannya pun hampir sama, sehingga secara berbarengan ini akan sama-sama menguntungkan ya teman-teman, atau sama-sama menghasilkan buah atau tanaman yang subur ya teman-teman. Nah, ini buahnya sudah mulai tumbuh seperti ini. Dan kemudian untuk proses pemupukan susulannya pun saya menggunakan NPK 16 di fase vegetatif, kemudian sampai fase generatif saya menggunakan NPK 16, kemudian KNO3 putih, dan kemudian tentunya Ponska ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu untuk proses penyepraian ya, karena sama-sama memiliki tipe perawatan yang sama untuk cabai rawit pelita 8 F1 nya pun, maka saya menggunakan untuk kutu kebul saya menggunakan Avidor, dan kemudian dicampur dengan Dursban ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan Abasel atau Demolis, itu pun sama. Yang penting untuk proses penanganan kutu kebul kita menggunakan bahan aktif imidacloprid ya teman-teman. Jadi memang untuk buah terong Lazata F1 bentuknya seperti ini, berbeda dengan buah terong Mustang F1. Ini cenderung lebih panjang dan lebih kecil. Tetapi untuk bobot buah memang untuk pelita 8 F1 cenderung lebih ringan ya teman-teman dibandingkan dengan Mustang F1. Dan nantinya ya sama-sama ini akan berbuah lebat, baik tanaman terongnya ataupun tanaman cabenya ya teman-teman. Sementara untuk penanganan layu fusarium dan layu bakteri seperti biasa, 14 hari setelah tanam atau 2 minggu setelah tanam, saya memberikan garam kasar dan mama lemon. Itu wajib setiap kali penanaman, baik tanaman terong ataupun tanaman cabai. Hal itu saya lakukan, dan sebagaimana yang teman-teman simak, dari semua ke 700 pohon tanaman cabai yang saya miliki tidak ada yang mengalami fusarium, juga tidak ada yang mengalami layu bakteri, dan juga tidak ada yang mengalami virus kuning ya teman-teman. Dan kemudian memang untuk jenis terongnya ini sendiri, ini di lahan 400 meter hanya saya tanam sekitar 200 pohon saja ya teman-teman, karena memang ditumpang sarikan dengan tanaman
cabai yang saya miliki ya teman-teman. Ini pembukaan lahan baru di bawah pohon durian musangking yang saya miliki ya teman-teman. Dan seperti biasa, untuk melakukan penyepraian agar bunga terong ini menempel dengan sempurna dan pucuk menjadi bagus seperti ini ya teman-teman. Lihat pucuknya, fokus ke pucuknya. Ini pucuknya tumbuh subur seperti ini, tidak ada hama yang menyerangnya. Saya menggunakan asam amino esensial untuk tumbuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam review tumpang sari tanaman terong dengan cabai rawit pelita 8F1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bagaimana tata cara atau proses penanaman baik tanaman terong jenis apapun dan tanaman cabai jenis apapun ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.